Suamiku yang melarat ternyata seorang konglomerat. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Mas, tumben seharian belum narik penumpang? Tanyaku dengan ramah sambil tersenyum. Mas Harto menoleh dan mengangguk kecil. Iya, Dek. Sepi banget hari ini, nggak ada yang naik becak. Mungkin sama kayak tokomu? Ya, sepi juga kan karena tanggal tua? Jawabnya sambil tersenyum ringan. Aku tertawa kecil mendengar jawabannya. Iya, bener juga, Mas. Toko juga sepi hari ini. Mas Harto hanya tersenyum sambil menggaruk kepala. Adek udah makan? Belum? Tanyanya, sambil menatapku dengan penuh perhatian. Sudah, tadi sempat makan di belakang. Jawabku jujur. Kalau Mas Harto gimana? Udah makan belum? Ia tersenyum kecut. Tenang aja, Dek. Nanti kalau lapar, ya, cari-cari caralah. Ada-ada aja yang bisa dimakan, katanya sambil tertawa kecil. Aku melirik ke arahnya, merasa sedikit khawatir. Emang masih punya uang, Mas? Tenang aja, Dek. Mas ini pandai cari uang. Kok? Katanya sambil tertawa renyah. Candaannya membuat hatiku sedikit lega. Meski hidup sederhana, Mas Harto selalu terlihat tenang dan ikhlas menjalani pekerjaannya. Kalau gitu, aku balik kerja dulu ya, Mas. Nanti seperti biasa, pulangnya aku minta diantar ya, kataku sambil berdiri dari tempat duduknya. Siap, Dek. Nanti Mas tunggu di sini sampai kamu selesai, jawabnya sambil mengangguk pasti. Aku kembali ke dalam toko, tapi pikiranku masih melayang ke percakapan tadi. Meskipun sederhana, Mas Harto selalu memperhatikan hal-hal kecil tentang diriku, sesuatu yang membuatnya berbeda dari orang lain. Kami bertemu hampir setiap hari. Dia selalu mangkal di depan toko, siap mengantar siapapun yang membutuhkan jasanya. Oh ya, namaku Hanifah, dan aku bekerja di sebuah toko kelontong di sudut jalan ini. Pertemuanku dengan Mas Harto tidak disengaja, namun dia perlahan-lahan menjadi bagian dari keseharianku. Mas Harto bukanlah pria yang bisa dipandang sebelah mata. Tubuhnya tinggi, tegap, dan meski pakaiannya sederhana, senyumnya tulus. Jika melihat sekilas, orang mungkin bertanya-tanya, kenapa dia memilih menjadi tukang becak? Tapi dari cerita-ceritanya, aku tahu bahwa hidupnya jauh dari kata mudah. Dari kecil sebenarnya Mas ingin jadi tentara. Pernah katanya suatu hari saat kami mengobrol. Tapi biaya sekolah tinggi, orang tua Mas nggak sanggup. Jadi Mas ikhlas aja, ya, jadi tukang becak ini. Kisah itu sering terngiang di pikiranku. Ada kesungguhan dalam matanya, seolah-olah meski mimpinya tidak tercapai, dia tetap bangga menjalani hidupnya sekarang. Pendidikan Mas Harto hanya sampai SMP. Tapi dia selalu menunjukkan sikap dewasa dan berpendirian yang membuatku kagum. Satu hal yang tidak pernah hilang dari dirinya adalah ketulusan. Setiap hari, Mas Harto dengan sabar dan senang hati menunggu di luar toko menunggu penumpang. Dia juga selalu siap mengantarku pulang atau sekadar mendengarkan ceritaku. Dan aku pun merasa nyaman, seperti bisa menjadi diriku sendiri saat bersama Mas Harto. Waktu berlalu, dan aku pun mulai menyadari bahwa kedekatan kami bukan sekadar pertemanan biasa. Terkadang aku bertanya-tanya pada diriku sendiri, bagaimana aku bisa begitu menyukai seseorang yang sederhana seperti Mas Harto? Karena sebenarnya banyak yang mencibirku karena dengan penampilanku yang cantik dengan hijabku yang tertutup manis, membuat aku lebih pantas mendapatkan pria yang lebih baik dari Pak Harto, yang hanya seorang tukang becak. Hari yang aku tunggu akhirnya tiba. Setelah beberapa bulan menjalin kedekatan dengan Mas Harto, aku memberanikan diri untuk mengenalkannya kepada keluargaku. Tapi, alih-alih mendapatkan sambutan hangat, pertemuan itu berubah menjadi pengalaman yang menyakitkan dan penuh tekanan. Di ruang tamu rumah, aku duduk bersama Mas Harto dengan sedikit gugup. Ayah hanya mengangguk-angguk tanpa banyak bicara, tapi raut wajah ibuku jelas menunjukkan ketidaksukaannya. Begitu dia tahu Mas Harto adalah seorang tukang becak, wajah ibuku berubah dingin. "Apa kamu serius,
Hanifah? Tanya ibu dengan nada suara yang tak bisa disembunyikan lagi ketajamannya. Bukankah kamu tahu, kami ingin kamu mendapatkan yang lebih baik. Aku tahu apa yang dimaksud ibu. Baginya, latar belakang ekonomi adalah segalanya. Kakak pertama dan keduaku telah memenuhi ekspektasi keluarga dengan menikah secara terhormat, setidaknya menurut standar ibu. Kakak perempuanku, Mbak Retno, menikah dengan seorang juragan beras yang walaupun seorang duda dan terpaut usia cukup jauh, tetapi kaya raya. Kakakku yang kedua, Mas Andri, menikah dengan pemilik sanggar tari ternama yang mapan dan hidup berkecukupan. Dan kini, giliran aku yang memperkenalkan Mas Harto, seorang tukang becak. Tatapan penuh penolakan dari ibu seakan menusuk hati. Hanifah, ini bukan main-main. Bagaimana hidupmu nanti? Apa kamu tidak malu? Satu-satunya dari anak-anak ibu yang menikah dengan orang yang serba kekurangan. Aku berusaha keras menjelaskan bahwa bagiku, kebahagiaan tidak bergantung pada materi. Aku mencoba memberitahu ibu bahwa kesederhanaan dan ketulusan Mas Harto justru adalah hal yang membuatku merasa nyaman. Namun, semua kata-kataku seolah terbang tertiup angin. Ibu malah mencoba mengenalkanku dengan Pak Supri, seorang duda yang baru saja pensiun sebagai pegawai negeri. Menurut ibu, umur bukan masalah. Yang penting, katanya, Pak Supri memiliki segalanya untuk menjamin masa depanku. Ketika ibu terus mendesak, menyebut bahwa hidupku akan lebih mudah jika aku menerima perjodohan itu, aku mulai merasa seperti kehilangan kekuatan. Tekanan yang berat ini membuatku sulit bernapas. Setelah pertemuan di rumah Pak Supri yang penuh dengan penolakan dariku, aku pulang dengan hati hancur. Sakit rasanya mengetahui bahwa keluargaku begitu memandang rendah seseorang yang kucintai hanya karena status sosialnya. Malam itu, aku mulai merasa tak enak badan. Badanku panas dingin, dan dalam beberapa hari, keadaanku semakin memburuk. Tubuhku lemas dan tak bisa bangun dari tempat tidur. Keluarga akhirnya membawaku ke rumah sakit, dan di sanalah ayah mulai melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Ayahku, meski tak banyak bicara, mulai paham bahwa penolakan keras ibu terhadap Mas Harto sangat memengaruhi kesehatanku. Setelah beberapa hari di rumah sakit, ayah datang ke kamar rawatku dan duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Hanifah, ucap ayah lembut, ayah tidak ingin kamu sakit seperti ini terus. Kalau kamu memang merasa bahagia dengan Mas Harto, ayah akan mendukungmu. Jangan terlalu memikirkan apa kata orang lain. Mendengar kata-kata ayah, aku merasakan sedikit ketenangan. Bagiku, dukungan dari ayah sudah cukup untuk memberi kekuatan dalam menghadapi ini. Meski ibu mungkin belum bisa menerima Mas Harto, aku tahu bahwa dukungan ayah memberiku harapan untuk tetap memperjuangkan cinta yang tulus ini. Akhirnya, setelah sekian lama menunggu dan melalui hari-hari penuh ketegangan, ayah berhasil meyakinkan ibu untuk merestui hubungan kami. Meskipun ibu masih terlihat tidak senang, aku bersyukur dia akhirnya mengizinkan pernikahan ini. Kesehatanku mulai pulih setelah mendapatkan kepastian ini, dan setelah beberapa hari, aku akhirnya bisa keluar dari rumah sakit dengan kondisi yang lebih baik. Begitu aku merasa siap, aku segera menghubungi Mas Harto untuk memintanya datang ke rumahku bersama keluarganya. Beberapa hari kemudian, Mas Harto dan orang tuanya datang ke rumahku. Mereka datang dengan hati yang lapang meski dengan sederhana. Ibuku menyuruh mereka duduk di ruang tamu dengan senyum tipis yang penuh tekanan. Orang tua Mas Harto membawa hasil panen sayur dan buah segar dari ladang tempat mereka bekerja. Mereka bukanlah pemilik lahan, hanya pekerja kasar yang hidup sederhana, jadi apa yang mereka bawa adalah hasil pemberian dari majikan mereka sebagai tanda penghargaan. Ekspresi ibu dan kedua kakakku yang ikut dalam acara lamaran itu begitu jelas. Senyum sinis dan pandangan meremehkan. Saat ibu melihat bungkusan sayur dan buah di meja, ia bergumam kecil, "Ya ampun, tidak ada hadiah lain yang lebih pantas." Mbak Retno, kakakku yang menikah dengan juragan beras, mendesah dan memalingkan wajahnya. "Ya, setidaknya nggak perlu sayur, kita bukan pasar.
tambahnya pelan tapi cukup untuk didengar. Aku merasa marah dan malu mendengar ejekan mereka, tetapi orang tua Mas Harto tetap tenang, menerima semua itu dengan hati yang lapang. Bahkan, mereka tetap tersenyum dan menundukkan kepala, seakan mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Ayahku pun berusaha menenangkan situasi dengan meminta ibu dan kakak-kakakku untuk menjaga sikap. Setelah itu, kami membahas rencana pernikahan kami. Namun, karena Mas Harto memang tidak memiliki banyak uang, kami memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dengan cara yang sederhana. Hanya akan ada akad nikah di KUA tanpa perayaan atau pesta apapun. Ibuku protes, merasa malu jika pernikahan putri bungsunya hanya dilaksanakan dengan sesederhana itu, tanpa keramaian atau pesta besar. Tapi aku tetap teguh dengan keputusan kami. Yang terpenting bagiku adalah bisa menikah dengan Mas Harto, tidak peduli bagaimana caranya. Hari pernikahan pun tiba. Hanya beberapa orang terdekat yang hadir di KUA. Mas Harto tampak rapi dengan baju putih polos, dan aku mengenakan kebaya sederhana. Saat akad nikah diucapkan, aku merasakan ketenangan yang luar biasa. Semua masalah dan rasa sakit hati terhadap ibu dan kakakku seakan menghilang, digantikan oleh kebahagiaan yang tulus. Setelah ijab kabul, aku menatap Mas Harto, suamiku yang kini resmi menjadi bagian dari hidupku. Tatapannya penuh kehangatan dan ketulusan, sesuatu yang tak bisa diberikan oleh uang atau harta apapun. Meski tanpa perayaan besar, aku tak menyesal sedikit pun. Aku bersyukur bisa menikah dengan pria yang mencintaiku dengan tulus dan menghargai aku apa adanya. Setelah menikah, aku dan Mas Harto tinggal di rumah orang tuaku. Meskipun ayah mendukung, tetapi ibu dan kedua kakakku, Mbak Retno dan Mas Andri, seringkali memperlihatkan sikap merendahkan kepada Mas Harto. Setiap kali Mbak Retno atau Mas Andri datang berkunjung, ejekan dan sindiran seakan menjadi bagian dari rutinitas. Pukul 5.48, Harto, becaknya diparkir di luar kan? Jangan sampai halaman jadi nyampah saja, ujar Mbak Retno sambil tersenyum sinis suatu hari. Aku yang berada di dapur hanya bisa mendengar sambil menahan napas. Merasa tak nyaman setiap kali mereka melecehkan suamiku. Mas Harto hanya tersenyum, seakan sudah kebal dengan semua cemoohan yang diterimanya. Puncaknya terjadi saat keluarga besar kami mengadakan acara kumpul di rumah. Saudara-saudara yang lain datang dengan keluarga mereka, dan suasana rumah ramai oleh suara tawa dan canda. Namun, aku merasa tak nyaman karena dari awal acara, Mas Harto seakan sengaja dipinggirkan. Ibu bahkan meminta Mas Harto untuk mencuci mobil suami Mbak Retno, seolah-olah ia hanyalah seorang pembantu yang bisa diperintah sesuka hati. Aku melihat tatapan lelah di mata Mas Harto saat ia mengambil ember dan lap, membersihkan mobil yang sama sekali bukan tanggung jawabnya. Aku ingin membela Mas Harto, tetapi kenyataannya aku sendiri merasa tidak punya kuasa. Aku hanya menumpang di rumah ini karena secara finansial, kami memang belum mampu untuk tinggal di tempat sendiri. Tinggal bersama orang tua Mas Harto juga tidak memungkinkan, mengingat mereka tinggal di rumah kecil yang sudah sangat sederhana dan nyaris tak muat lagi jika ditambah kami berdua. Namun, setiap kali melihat Mas Harto bekerja keras dan menerima perlakuan buruk dengan hati lapang, aku merasa bersalah dan semakin mengagumi ketabahannya. Setiap malam, setelah semua anggota keluarga tidur, Mas Harto sering mengajakku bicara dengan suara pelan di kamar. "Nggak apa-apa, Dek. Mungkin mereka memang belum benar-benar percaya kalau aku bisa bahagiain kamu," kata Mas Harto suatu malam sambil tersenyum kecil. Aku hanya bisa menahan air mata, merasa sedih karena suamiku harus menghadapi semua ini. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan dorongan untuk mengubah nasib kami. Mas Harto mengajariku untuk sabar dan tidak membalas perbuatan buruk dengan kemarahan. Tetapi aku tak ingin hidup kami terus-menerus seperti ini. Aku ingin bisa mandiri dan membuktikan bahwa kami mampu berdiri di atas kaki sendiri. Suatu hari, saat kami sedang beristirahat di ruang tamu setelah seharian bekerja, aku memberanikan diri untuk berbicara pada Mas Harto. "Mas, gimana kalau kita mulai nabung untuk cari tempat sendiri?
Mungkin gak harus besar, yang penting kita gak bergantung sama orang lain lagi. Mas Harto terdiam sejenak, lalu tersenyum penuh pengertian. Aku setuju, Dek. Mas bakal kerja keras buat itu. Mas yakin kalau kita bersabar, pasti ada jalannya. Percakapan itu menjadi titik balik bagi kami. Aku mulai bekerja lebih keras di toko, bahkan mengambil jam tambahan ketika memungkinkan. Mas Harto juga mencari pekerjaan tambahan, meskipun itu berarti dia harus bekerja siang dan malam tanpa banyak waktu istirahat. Hari-hari berlalu, dan perlahan, kami mulai melihat hasil dari jerih payah kami. Setiap malam, Mas Harto dan aku menghitung uang tabungan kami dengan penuh harap. Kami bertekad bahwa suatu hari nanti, kami akan mampu memiliki tempat tinggal sendiri, di mana tak ada lagi ejekan dan pandangan merendahkan dari keluarga atau orang lain. Kebencian ibu terhadap Mas Harto kian hari semakin memuncak. Aku sering mendapati ibu melontarkan komentar menyakitkan, seolah kehadiran Mas Harto di rumah kami adalah beban yang tak termaafkan. Aku menelan semua rasa pahit itu, menunggu hari di mana keadaan ini akan membaik. Namun, ternyata, puncak dari kemarahan ibu datang dengan tuduhan yang tak terduga. Suatu pagi, aku terbangun mendengar suara ibu yang mengamuk di ruang tengah. Dengan napas tersengal dan wajah yang penuh kemarahan, ibu menyebut Mas Harto telah mencuri perhiasannya, sebuah kalung emas yang sangat berharga. Tanpa berpikir panjang, ibu menuduh Mas Harto sebagai pelakunya. Sudah nggak bisa dimaafkan Tia kamu Harto. Orang seperti kamu Memak nggak pantas tinggal di sini. Cepat keluar dari rumah ini, Harto. Teriak ibu dengan penuh emosi, tak memberi Mas Harto kesempatan untuk membela diri. Mas Harto mencoba menjelaskan, saya nggak tahu soal perhiasan itu, Bu. Saya nggak pernah nyentuh barang-barang milik ibu, apalagi sampai mencuri. Namun, ibu tak mau mendengarkan apapun yang keluar dari mulut Mas Harto. Setelah Mas Harto diusir dari rumah, aku pun ikut dengannya. Kami segera mencari kontrakan kecil yang hanya bisa kami sewa dengan biaya seadanya. Dengan tabungan yang sedikit dan penuh keterbatasan, kami akhirnya menemukan sebuah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rumah kontrakan itu kecil, hanya memiliki satu kamar tidur dan ruang tamu yang juga berfungsi sebagai dapur, tetapi setidaknya di sana kami bisa merasakan ketenangan. Namun kenyataan pahit akhirnya terungkap beberapa hari kemudian. Ternyata, bukan Mas Harto yang mencuri perhiasan ibu, melainkan Mas Andri. Sanggar tari milik istrinya telah bangkrut, dan mereka terbelit banyak utang. Tanpa sepengetahuan siapapun, Mas Andri mengambil perhiasan ibu untuk dijual, berharap bisa melunasi sebagian utangnya dan menutupi kehancuran keuangan mereka. Namun, ketika kebenaran ini terbongkar, ibu sudah terlanjur malu untuk mengakui kesalahannya dan tak mau meminta maaf pada Mas Harto. Saat aku menyadari hal ini, hatiku terasa hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin keluargaku sendiri bisa bertindak begitu kejam pada suamiku yang telah menahan semua hinaan dan cacian selama ini? Di kontrakan baru aku dan Mas Harto memulai kehidupan dari awal. Mas Harto bekerja lebih keras, menambah waktu narik becak hingga larut malam, sementara aku mencari pekerjaan sampingan agar bisa membantu keuangan kami. Setiap hari terasa begitu melelahkan, tetapi kebersamaan kami memberiku semangat untuk terus bertahan. Suatu malam, ketika kami tengah berbincang dengan Mas Harto, "Maaf, ya Dek, aku tahu ini bukan kehidupan yang kamu harapkan," ujarnya dengan nada lirih. Aku menggenggam tangannya erat, menatapnya dengan penuh keyakinan. "Mas, aku bahagia bisa bersama kamu, dimanapun itu. Aku nggak peduli harus hidup sederhana atau susah, asal kita tetap bersama." Di balik semua cobaan ini, aku percaya bahwa cinta kami yang tulus akan menjadi bukti bahwa kami mampu melewati segala kesulitan bersama. Di tengah kesulitan yang sedang kami hadapi, Mbak Retno dan Mas Andri mulai merasakan karma atas sikap mereka terhadapku. Gudang beras suami Mbak Retno terbakar habis membuat hidup mereka sulit, sementara pernikahan Mas Andri dan istrinya diambang perceraian setelah kebangkrutan sanggar tarinya.
Suatu malam ketika aku masih meratapi nasib kami yang penuh cobaan, sebuah mobil mewah berhenti di depan kontrakan kecil kami. Hatiku berdebar kencang, tak tahu siapa yang datang atau tujuan mereka. Pikiran negatif langsung muncul, terlebih karena Mas Harto sedang bekerja narik becak. Aku benar-benar ketakutan, mengira orang-orang kaya datang untuk menghina kami atau mungkin memberikan peringatan. Namun, alangkah terkejutnya aku saat melihat sosok yang keluar dari mobil itu. Dengan setelan jas rapi, wangi parfum mahal yang tercium dari kejauhan, dan senyuman tenang di wajahnya, sungguh mengejutkan. Itu Mas Harto, suamiku, yang selama ini ku kenal sebagai tukang becak sederhana, kini berdiri di depanku dengan penampilan bak seorang konglomerat. Masih tak percaya dengan pemandangan yang kulihat, aku mendekat dengan langkah ragu. Mas Harto, suaraku bergetar, tak mampu menyembunyikan keterkejutanku. Ia tersenyum lembut sambil menatapku penuh kasih, lalu memegang kedua bahuku. Iya, ini aku, Hanifah. Maafkan aku karena selama ini menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Aku menggeleng tak percaya. Tapi, apa maksud semua ini, Mas? Kenapa Mas menyamar sebagai tukang becak? Mas Harto menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca, seolah mencoba menahan emosi yang selama ini ia simpan. Sebelum aku menjelaskan, ada satu hal yang perlu kamu tahu. Kamu ingat saat kamu membantu seorang pria tua yang pingsan di depan toko dulu? Aku memutar ingatan kembali pada hari itu. Seorang pria tua pingsan di depan tokoku, dan aku, tanpa berpikir panjang, segera membantunya. Aku membawanya ke toko, mengoleskan minyak angin di dadanya, dan memberinya teh hangat hingga kondisinya membaik. Pria itu sangat berterima kasih dan pergi setelah beristirahat sebentar. Mas Harto melanjutkan, pria tua itu adalah ayahku. Sejak hari itu, ayah kagum dengan ketulusanmu. Beliau menyadari bahwa kamu adalah sosok yang langka. Seseorang yang tak melihat orang hanya dari penampilannya atau status sosialnya. Karena itulah, ayah memintaku untuk mengenalmu lebih jauh. Aku terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja kudengar. Ternyata kebaikan kecil yang kulakukan saat itu menjadi awal dari segalanya. Namun, masih ada satu hal yang membuatku bingung. Tapi, kenapa Mas harus menyamar jadi tukang becak? Mas Harto menghela napas panjang dan menjelaskan, ayah ingin memastikan bahwa kamu benar-benar mencintaiku apa adanya. Dan aku juga ingin tahu bagaimana rasanya menjalani kehidupan sederhana, mengerti bagaimana rasanya berada di bawah. Aku sadar, kalau aku datang dengan menunjukkan siapa aku sebenarnya, mungkin kamu tidak akan mengenal diriku yang sebenarnya. Jadi, aku memilih hidup sebagai tukang becak untuk sementara. Air mata jatuh dari sudut mataku. Semua kebahagiaan, kebingungan, dan keharuan berkumpul menjadi satu. Selama ini, aku mengira hidup kami penuh ujian dan kesulitan tanpa akhir. Namun ternyata di balik semua itu ada cinta tulus yang diuji dengan cara yang tak pernah aku bayangkan. Aku tak tahu harus berkata apa. Mas, semua ini terlalu mengejutkan, bisikku dengan suara bergetar. Mas Harto mengusap air mataku sambil tersenyum. Aku berterima kasih karena kamu tetap bertahan bersamaku meski dalam segala kekurangan dan hinaan. Kamu menunjukkan bahwa cinta sejati itu ada, dan aku berjanji akan membalas semua ketulusanmu. Malam itu, aku seolah berada dalam mimpi. Di balik kenyataan yang keras, ternyata ada keajaiban besar yang tak pernah kusangka. Tak lama setelah itu, Mas Harto mengundangku untuk bertemu dengan keluarganya yang sebenarnya. Orang tua yang dulu ia bawa saat melamar hanyalah orang yang ia sewa untuk menjaga penyamarannya. Hari itu terasa bagaikan mimpi. Aku berdiri di hadapan sebuah rumah megah dengan arsitektur klasik yang memancarkan keanggunan, dikelilingi taman luas dengan bunga-bunga indah yang tertata rapi. Rumah itu tak seperti yang pernah kubayangkan, dan aku tak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan diajak ke tempat sebesar ini. Mas Harto, yang ternama nama aslinya Nizam Putra Anggara,
tersenyum lembut sambil menggenggam tanganku, mencoba menenangkan perasaan gugup yang kurasakan. Sambil melangkah masuk, aku disambut dengan penuh kehangatan oleh ayah Mas Nizam, Pak Bram Anggara, yang ternyata seorang pengusaha terpandang dengan reputasi yang baik. Dengan mata berkaca-kaca, Pak Bram langsung memelukku dan berkata, "Selamat datang, Hanifah. Ayah sudah lama menantikan hari ini." Saat Nizam akhirnya pulang dengan membawa menantu yang ayah impikan. Mendengar kata-kata itu, aku merasa tak mampu berkata-kata. Semua yang pernah kulalui dengan Mas Nizam, semua kesulitan dan cobaan, seolah terbayar saat itu juga. Aku tak bisa menyembunyikan rasa haru yang membuncah dalam hatiku. Di meja makan panjang yang dihias dengan elegan, aku dan Mas Nizam disambut dengan acara makan malam istimewa. Semua hidangan disiapkan dengan begitu mewah. Namun yang membuatku tersentuh adalah suasana yang penuh cinta dan penerimaan. Ayah Mas Nizam, Pak Bram, memulai percakapan dengan penuh kehangatan. Ia bercerita tentang almarhumah istrinya yang sangat ia cintai, dan bagaimana selama ini ia tak pernah mendesak Nizam untuk segera menikah. "Hanifah, saat ayah melihat bagaimana kamu dengan tulus menolong ayah waktu itu, ayah langsung merasa bahwa kamu memiliki hati yang sangat baik. Ayah yakin kamu adalah orang yang bisa menjaga Nizam, dan akhirnya ayah tak pernah menyangka kalian akan bertemu dan jatuh cinta." Sambil mendengarkan cerita Pak Bram, aku mulai memahami bahwa semua yang terjadi di hidupku bukanlah kebetulan. Dari awal pertemuan kami hingga perjalanan cinta yang penuh tantangan, semua ini telah membawa kami ke titik yang indah ini. Malam itu, aku dan Mas Nizam merasakan kehangatan keluarga yang tulus, sesuatu yang selama ini terasa hilang dari hidup kami. Tak lama kemudian, setelah makan malam selesai, Pak Bram dengan wajah penuh kebanggaan dan haru berkata, "Sekarang ayah ingin mengunjungi keluargamu Hanifah. Sebagai menantu yang ayah impikan, ayah ingin memastikan bahwa kita memulai hubungan ini dengan baik di antara keluarga besar." Aku terkejut namun sangat tersentuh mendengar permintaan itu. Esoknya, Pak Bram bersama Mas Nizam dan beberapa pengawal datang ke rumah keluargaku. Mereka membawa berbagai bingkisan untuk keluarga kami. Saat tiba di depan rumah, aku bisa melihat ekspresi wajah ibuku yang penuh dengan keterkejutan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa menantunya yang ia anggap tak berharga selama ini sebenarnya adalah seorang pria terpandang dengan nama besar dan latar belakang yang jauh dari dugaan. Mas Nizam memperkenalkan dirinya dengan lembut namun tegas. "Ibu, perkenalkan, nama asli saya Nizam Putra Anggara. Saya memahami betapa sulitnya menerima saya di awal, dan mungkin saya memang terlihat tidak meyakinkan. Tapi percayalah, saya berjanji akan menjaga dan mencintai Hanifah dengan sepenuh hati." Ibuku tak mampu berkata-kata. Bahkan kedua kakakku yang selama ini memandang rendah Mas Nizam hanya bisa menunduk, tampak menyesali perlakuan mereka. Aku bisa merasakan perubahan di wajah mereka, seolah baru menyadari bahwa tak seharusnya manusia dinilai hanya dari tampilan luar atau harta. Di tengah suasana yang penuh keterkejutan, Pak Bram berbicara dengan bijaksana. "Bu, saya paham bahwa setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi terkadang yang terbaik itu tidak selalu terlihat dari luar. Hanifah telah menunjukkan pada kami bahwa ia adalah wanita yang sangat tulus, dan itu yang membuat kami menyayanginya." Ibuku akhirnya terisak dan meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Melihat perubahan sikap ibu membuatku lega dan merasa damai. Sejak saat itu, hubungan kami menjadi lebih harmonis. Aku dan Mas Nizam kembali ke rumah mewah yang penuh cinta, dan kini keluarga kami pun akhirnya mendukung pernikahan kami dengan sepenuh hati. Perjalanan hidup kami yang penuh tantangan ternyata membawa kami pada kebahagiaan yang tak pernah aku duga. Aku menyadari bahwa cinta sejati adalah tentang ketulusan, kesabaran, dan kepercayaan. Kini, dengan restu keluarga dan kehidupan baru yang lebih baik, aku dan Mas Nizam siap menghadapi masa depan bersama, penuh cinta dan harapan. Setelah melewati perjalanan panjang yang dipenuhi rintangan dan kejutan, hidup kami akhirnya memasuki fase baru yang penuh harapan. Mas Nizam,
yang kini dikenal oleh keluargaku sebagai sosok yang rendah hati dan penuh perhatian, tak segan untuk membantu keluargaku yang sempat terpuruk. Melalui kehadiran dan dukungannya, hubungan kami sekeluarga menjadi semakin erat. Ibu dan kedua kakakku yang awalnya skeptis, mulai menerima uluran tangan Mas Nizam dengan rasa terima kasih yang tulus. Bahkan mereka berusaha untuk menebus sikap mereka yang dulu. Kami tinggal di rumah Pak Bram, ayah mertua yang sangat menyayangi kami. Rumah megah itu kini terasa begitu hangat, dipenuhi tawa dan kebahagiaan yang datang dari kehadiran kami. Setiap sudut rumah menjadi saksi bisu atas perjalanan hidup kami, di mana cinta dan dukungan mengalir deras. Pak Bram, dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya, selalu memberi nasihat yang membangun. Dia mengajarkan kami arti keluarga, serta pentingnya saling menghargai dan mendukung satu sama lain dalam suka maupun duka. Puncak kebahagiaan kami terjadi saat putra pertama kami lahir. Mas Nizam dengan penuh semangat menantikan kelahiran Anggara Pratama, nama yang kami pilih dengan sepenuh hati. Nama tersebut diambil dari nama belakangnya dan bermakna, yang terdepan. Sebuah harapan agar putra kami bisa menjadi sosok yang selalu memimpin jalan kebaikan. Saat Anggara lahir, aku dan Mas Nizam merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Di saat itu, semua kesedihan dan kepedihan yang pernah kami alami seolah sirna, tergantikan oleh cinta yang mengalir deras di dalam hati kami. Ketika kami memandangi Anggara yang tertidur lelap di antara kami, air mata bahagia mengalir di pipiku. Dia adalah simbol dari semua harapan dan impian yang kami ukir bersama. Setiap kali aku menyusui dan melihat wajah mungilnya, aku teringat akan perjuangan dan tantangan yang telah kami hadapi. Kekuatan cinta kami, yang tak tergoyahkan meskipun dikelilingi oleh skeptisisme dan penolakan, telah membawa kami ke tempat ini. Mas Nizam, sambil mengelus kepala Anggara, berbisik, kita akan mengajarinya tentang cinta, kesederhanaan, dan keberanian, sayang. Kita akan membesarkan Anggara dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Dari sinilah kami mulai merajut mimpi baru, menyusun langkah demi langkah untuk masa depan yang lebih baik. Kami berkomitmen untuk memberikan Anggara segala yang terbaik, tak hanya dalam materi, tetapi juga dalam pendidikan dan cinta yang tulus. Mas Nizam dan aku sering berdiskusi tentang harapan dan cita-cita untuk anak kami ke depan. Setiap malam, setelah merawat Anggara dan memastikan dia tidur nyenyak, aku dan Mas Nizam duduk di teras, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Dalam keheningan itu, kami merenungkan perjalanan hidup kami. Tuhan memang tidak pernah salah memberikan ujian, kata Mas Nizam. Setiap kesulitan yang kita hadapi justru mengajarkan kita arti cinta sejati dan ketulusan. Dalam dekapan malam, kami berjanji untuk terus saling mendukung, apapun yang terjadi. Kami percaya, cinta kami akan terus tumbuh, seiring dengan tumbuhnya Anggara menjadi sosok yang diimpikan. Dengan keyakinan dan harapan, kami menatap masa depan yang lebih cerah, penuh dengan kebahagiaan dan keberanian untuk menghadapi tantangan yang mungkin datang. Akhirnya, kami mengerti bahwa hidup ini adalah tentang perjalanan, bukan hanya tujuan. Kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain dalam segala kondisi. Kami berjanji untuk selalu mengajarkan Anggara bahwa cinta sejati tak mengenal status atau kekayaan, melainkan sikap saling menghormati, memahami, dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Dengan penuh harapan, kami melangkah ke depan, siap menyambut setiap hari baru dengan cinta yang semakin kuat. Karena bersama Mas Nizam dan Anggara, aku merasa memiliki segalanya.